Bab 345, Jamie ingin membunuh Jordan. Tubuh Lauren menegang, dan dia menatap Jordan dengan ekspresi tercengang. Sebuah aksi. Bagaimana apanya? Jordan berpunuk dengan dingin dan bertanya, apa maksudku? Percayalah Anda memiliki pipi untuk bertanya kepada saya apa yang saya maksud. Petik 2. Kamu sudah tahu sejak lama bahwa Victoria diculik oleh keluarga Howard dan keberadaannya saat ini. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia baik-baik saja dan bagaimana Anda tahu banyak tentang dia? Victoria diculik oleh keluarga Howard. Lauren menatap Jordan dengan ekspresi polos di wajahnya. Jordan, percayalah, aku benar-benar tidak tahu di mana Victoria, dan aku tidak tahu apakah dia diculik oleh keluargaku atau tidak, tapi aku yakin kakek dan kakakku tidak akan berbohong padaku. Petik 2. Percaya padamu. Mengapa saya harus mempercayai Anda ketika Anda seorang Howard? Jordan membentak dengan kasar. Kecantikan Lauren terlalu sempurna, dan dia benar-benar sempurna, sama seperti Hailey. Sebagian besar wanita cantik yang dikenal Jordan adalah pembohong, jadi dia agak berasumsi bahwa Lauren juga pembohong. Dia pikir Lauren lebih baik menyembunyikannya. Lauren membela diri dan dalam saat panik, dia meraih lengan baju Jordan dan berkata, Jordan, aku tahu kamu sangat khawatir tentang Victoria, tetapi aku benar-benar tidak tahu di mana dia sekarang. Kenapa aku harus berbohong padamu? Jordan mengibaskan Lauren dan berkata, mengapa? Yah, karena kamu ingin menikah denganku dan menjadi menantu keluarga Steles. Keluarga Howard selalu mendambakan hubungan internasional keluarga kami, dan begitu Anda menikah dengan saya, keluarga Howard akan tak terkalahkan di dalam dan luar negeri. Petik 2. Lauren merasa sangat canggung, dan tentu saja, dia tidak akan mengakuinya. Aku tidak ingin menikahimu. Jordan berkata dengan dingin, kamu harus tahu yang terbaik apakah kamu mau atau tidak. Lauren Howard, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas hari ini bahwa Victoria Clarke adalah satu-satunya orang yang akan saya nikahi, jadi jangan pernah berpikir untuk menjadi wanita saya. Aku juga tidak akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu menjadi nyonyaku. Lauren langsung terlihat malu ketika dia mendengar kata-kata itu, yang merupakan hal paling memalukan yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Dia adalah wanita paling cantik di DC yang memiliki banyak pelamar. Namun, Jordan menyerangnya dan mengatakan padanya bahwa dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk menjadikannya kekasihnya. Lauren benar-benar terluka oleh Jordan. Namun, dia masih sangat sombong, jadi dia terus menyangkal, Jordan Stelle, aku juga tidak menyukaimu. Kau menyakitiku 4 tahun lalu. Mengapa saya jatuh cinta dengan pria yang memperkosa saya? Jordan mungkin tertipu oleh kata-katanya sebulan yang lalu. Namun, beberapa waktu lalu, dia dengan jelas mendengar Lauren memberitahu Victoria bahwa dia jatuh cinta padanya. Karenanya, Jordan semakin yakin bahwa Lauren sekarang berbohong. Jordan semakin yakin bahwa Lauren lah yang menculik Victoria. Jordan berkata, bagaimana saya tahu? Banyak wanita suka tunduk di tempat tidur. Mungkin kamu salah satunya. Di saat kecemasan dan keinginan untuk menemukan Victoria, Jordan mulai tidak terkendali dengan kata-katanya. Memukul. Setelah mendengar kata-katanya, Lauren tidak bisa lagi menahan diri. Dia mengangkat lengannya dan memberi Jordan tamparan keras di wajahnya. Pada saat yang sama, Lauren langsung menangis sedih. Ketika air mata muncul di wajah lembut Lauren, mereka tampak berkilau seperti berlian. Lauren yang berlinang air mata tampak sangat menyedihkan, dan matanya sepertinya bisa berbicara. Jordan belum pernah melihat sepasang mata yang begitu cantik sebelumnya. Lauren menangis dan berkata, Jordan, kamu tidak bisa menghinaku seperti itu. Setelah saya keluar dari ruangan gelap kecil itu dan kembali ke AS 4 tahun lalu, saya mengalami depresi selama beberapa bulan dan kehilangan banyak berat badan. Saat itu berat saya hanya sekitar 40 kilogram. Aku tidak semurah yang kamu buat. Jordan, kau benar-benar menyakitiku dengan kata-kata itu. Aku membencimu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Lauren berlari keluar dengan air mata di matanya. Lauren. Melihat betapa sedihnya Lauren, Jordan merasakan dorongan untuk memanggilnya dan mengejarnya untuk menghentikannya sejenak. Untuk beberapa alasan, Jordan merasa Lauren menjadi jauh lebih tulus setelah menamparnya. Semakin murah hati dia tentang memaafkannya untuk masa lalu, semakin aneh dia menemukan perilakunya. Sebaliknya, Jordan akan jauh lebih nyaman jika Lauren membencinya. Pada saat ini, Jordan juga merasa bahwa dia terlalu keras barusan. Bahkan, dengan kemampuan Jordan untuk membaca ekspresi mikro,
dia seharusnya sudah lama tahu bahwa Lauren sama sekali tidak tahu tentang keberadaan Victoria. Bahkan jika Victoria benar-benar ditangkap oleh keluarga Howard, Lauren pasti tidak mengetahuinya. Namun, Jordan terlalu peduli pada Victoria karena dia hampir kehilangannya sebelumnya. Dia baru saja merebutnya kembali dari Russell, namun, dia akan kehilangannya lagi dalam 2 hari. Mau tidak mau, dia akan kehilangan kendali atas emosinya. Lauren berjalan keluar dari halaman dan pergi ke kediaman Martin dengan jeepnya. Nona, ada apa? Ketika dia datang ke ruang tamu, seorang lelaki tua berusia 60-an bertanya dengan prihatin ketika dia melihat dia sepertinya baru saja menangis. Pria tua itu adalah kepala pelayan Howard yang telah menyaksikan Lauren dan saudara-saudaranya tumbuh dewasa. Butler Yo, apakah kakekku ada di kamar? Aku punya sesuatu untuk menemuinya. Lauren menyeka air matanya dengan selembar kertas tisu. Kepala pelayan berkata, Tuan, Howard sedang belajar sekarang. Silakan duduk dan istirahatlah sementara saya membuatkan Anda teh. Petik 2. Saat ini, di ruang kerja Martin. Pak, kami menemukan seseorang yang diduga sebagai Jamis Tele kemarin. Dia sepertinya datang ke DC. Seorang pemuda melapor kepada Martin. Martin menyipitkan mata dan berseru, betapa kurang ajarnya Jamis Tele datang ke DC, meski tahu aku tidak akan melepaskannya. Petik 2. Pemuda itu berkata, apakah dia terutama bergegas ke sini untuk mendukung Jordan karena dia tahu bahwa kita akan berurusan dengannya hari ini? Mungkinkah dia yang mengendalikan pesawat berbentuk UFO hari ini? Petik 2. Namun, Martin menggelengkan kepalanya dan berkata, pesawat berbentuk UFO jelas merupakan bagian dari rencana Jordan, yang dia buat ketika dia meninggalkan DC terakhir kali. Itu tidak ada hubungannya dengan Jami. Jamis Tele mungkin tidak terlalu peduli apakah Jordan hidup atau mati. Pemuda itu bertanya dengan bingung, mengapa? Bukankah Jami dan Jordan Stele bersaudara? Martin membungkuk dengan dingin dan berkata, Jami Stele 10.000 kali lebih licik daripada Jordan. Jordan mungkin pemberani dan banyak akal, tapi dia sangat jujur, dan dia memiliki kepribadian yang hebat. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan sebelumnya. Petik 2. Namun, Jami berbeda. Dia iblis yang pasti diam-diam merencanakan sesuatu dengan mengendalikan ini. Aku sudah memikirkannya dengan hati-hati selama periode waktu ini. Kenapa dia menjebak Jordan dengan Lauren dan membuat kita membenci Jordan? Sepertinya dia hanya ingin menggunakan kita untuk menyingkirkan Jordan. Pemuda itu benar-benar tercengang. Jamis Tele, ingin menggunakan kita untuk membunuh adiknya. Sungguh pria yang kejam. Bab 346, Lauren akan menikah. Martin berkata, sejauh yang saya tahu, Jami dan Jordan hanyalah saudara tiri yang memiliki ayah yang sama. Hubungan mereka seperti Brett dan Alex. Seperti yang Anda tahu, Brett dan Alex selalu terlibat konflik. Jadi, Jordan dan Jami Stele mungkin juga tidak akur. Pemuda itu mengangguk. Dia mungkin tidak jelas tentang situasi dalam keluarga Stele, tetapi dia sangat menyadari hubungan antara Brett dan Alex. Bukan hanya Brett dan Alex yang sering terlibat konflik, bahkan Lauren dan Clarice pun sering adu mulut. Pemuda itu berkata, apakah itu demi warisan? Dia seharusnya tidak harus pergi sejauh membunuh Jordan, kan? Petik 2. Martin menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa itu tidak sesederhana bersaing untuk mendapatkan warisan. Untuk keluarga seperti kami dan Steles, anak-anak tidak sepenuhnya harus saling membunuh demi mendapatkan bagian yang lebih besar dari warisan sama sekali. Ya karena, uang yang dimiliki keluarga seperti kita, sudah cukup bagi keturunan untuk menjalani kehidupan tanpa beban selama sisa hidup mereka. Bahkan jika mereka mengambil semua aset, itu akan sia-sia. Petik 2. Mungkin karena rahasia Steles. Kurasa Jami sudah mengetahui rahasia keluarga mereka, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan lebih cepat dan menyingkirkan Jordan. Petik 2. Pria muda itu memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, Jami dan Jordan sepertinya memiliki kakak laki-laki, kan? Saat menyebutkan kakak laki-laki mereka, Martin mengerutkan kening dan berkata, kakak laki-laki mereka terlalu misterius. Aku bahkan tidak tahu seperti apa dia sekarang. Saya menduga bahwa dia adalah anak yang jujur dan dapat diandalkan yang tidak suka membuat masalah. Petik 2. Louis, terus kirim lebih banyak orang untuk mencari di seluruh DC. Anda harus menemukan Jami Stele. Ya, juga, saya sudah muak dengan ancaman binatang kecil itu dengan pesawatnya yang berbentuk UFO. Kirim tim pengintai paling profesional untuk menemukan pesawatnya yang berbentuk UFO dan hancurkan.
Tangkap juga orang yang mengendalikan pesawat berbentuk UFO. Petik 2. Iya, oke, lanjutkan dengan urusanmu. Pemuda itu keluar dari ruang kerja dan melihat Lauren, yang tampak agak kecewa. Nona Howard. Lauren mengangguk pelan dan memasuki ruang kerja. Kakek. Lauren masuk dan Martin melihat noda air mata di wajahnya. Dia bertanya, ada apa? Lauren berkata, kakek, saya bersedia menerima pernikahan yang telah Anda atur untuk saya. Petik 2. Seketika terkejut mendengarnya, Martin bertanya, apa yang kamu katakan? Dalam beberapa tahun terakhir, Lauren dengan keras kepala menentang keluarganya dan menolak untuk menerima pernikahan yang mereka atur untuknya. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Dia benar-benar bersedia menerima perjodohan itu. Dengan ekspresi sedih, Lauren berkata dengan murung, aku bersedia menikah dengan siapapun yang kamu ingin aku nikahi. Petik 2. Martin bertanya dengan bingung, apa yang merasukimu? Bukankah kamu menemani Jordan untuk mencari Victoria hari ini? Apakah karena Yordania? Lauren menundukkan kepalanya, masih merasa sedih ketika dia mengingat apa yang dikatakan Jordan padanya barusan. Saya tidak ingin dia berpikir bahwa saya akan menggunakan cara yang tidak bermoral untuk menikah dengannya. Tolong, nikahkan aku, kata Lauren sedih. Martin berkata dengan sangat terkejut, kamu menolak untuk menikah beberapa tahun terakhir, tidak peduli bagaimana kami mencoba meyakinkanmu. Namun, Anda sekarang telah memutuskan untuk menikah dengan orang lain sehingga Jordan tidak akan salah paham dengan Anda. Petik 2. Lauren, sepertinya kamu sangat menyukai bajingan itu. Martin awalnya berpikir bahwa Lauren tidak akan mengembangkan perasaan apapun untuk Jordan dan paling-paling akan berpikir bahwa dia adalah keturunan dari keluarga misterius. Namun, pada saat ini, Martin menyadari bahwa cucunya telah mengembangkan perasaan nyata untuk Jordan, seorang pria yang telah menyakitinya sebelumnya. Keluarga Stelle terkutuk. Bagaimana keluarga Howard lebih rendah dari Anda? Lauren adalah permata yang sangat langka, dan dia layak mendapatkan dunia dan lebih banyak lagi. Petik 2. Namun, kamu bahkan tidak menyukainya, ya, Jordan Stelle. Martin merasa sangat tidak adil bagi Lauren. Di sisi lain, Lauren merasa sangat sedih, karena dia tidak bisa menahan air mata lagi. Kakek, tolong jangan lanjutkan. Martin menghela nafas dan berkata, Lauren, apakah kamu yakin ingin menikah dengan pria yang tidak kamu sukai? Saya memperingatkan Anda sebelumnya. Anda tidak dapat kembali pada keputusan Anda. Begitu menikah, tidak bisa seenaknya bercerai dan harus mengutamakan kepentingan keluarga. Bahkan jika kamu dianiaya oleh suamimu dan keluarganya, kamu harus menanggungnya. Petik 2. Bisakah Anda melakukan itu? Lauren mengingat Chris, pria jangkung tapi menjijikkan yang sebelumnya telah dijodohkan dengannya. Lauren mengertakkan gigi dan berkata dengan sedih, aku bisa melakukannya. Petik 2. Oke, aku akan menelepon Chris sekarang. Pulanglah dan tunggu pembaruan saya. Petik 2. Lauren menyeka air matanya dan berbalik untuk pergi. Martin menggelengkan kepalanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membawa Lauren dan Jordan bersama dan kemudian menemukan rahasia Steles melalui Jordan. Setelah menikah, keluarga Howard juga akan menjadi lebih kuat baik di dalam maupun di luar negeri. Sayangnya, rencananya gagal. Martin memanggil Chris dengan enggan. Pada saat ini, di sebuah villa tertentu di DC. Seorang aktris lokal terkenal mengenakan gaun putri dan bersandar pada seorang pria tinggi dan kekar. Pria itu tidak lain adalah Chris. Ini bukan rumah Chris tapi kediaman aktris. Karena dekat dengan bandara, dan memiliki lingkungan yang menyenangkan, banyak selebriti yang suka membeli properti di sini. Aktris itu bernama Scarlett, yang diimpikan banyak pria. Dia telah bertindak sebagai seorang putri di beberapa film dan memainkan peran dengan sangat baik. Itulah alasan mengapa Chris membuatnya berdandan seperti seorang putri sekarang. Itu seperti bagaimana beberapa pria berfantasi tentang berhubungan intim dengan pramugari dan dengan demikian, membuat pasangan mereka berdandan seperti pramugari. Sambil menikmati keindahan dalam pelukannya, tiba-tiba Chris menerima telepon dari Martin. Chris segera duduk tegak dan mendorong Scarlett ke samping sebelum mengangkat telepon. Howard Sir. Chris, aku tidak mengganggu istirahatmu di jam selarut ini, kan? Tidak, aku masih berlatih seni bela diri. Apa masalahnya? Tolong ungkapkan pikiranmu. Oh, aku punya kabar baik untukmu. Lauren telah setuju untuk menikahimu. Chris terkejut dan dipenuhi rasa tidak percaya setelah mendengar kata-katanya. Apa katamu, Lauren?
sudah setuju untuk menikah denganku. Martin berkata, itu benar. Chris, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Kalian mendiskusikan pernikahan dan menetapkan tanggal. Petik 2. Dengan gembira, Chris berseru, baiklah, saya ingin mengadakan pernikahan sesegera mungkin. Bagaimana dengan akhir bulan ini atau awal bulan depan? Martin berkata, diskusikan masalah ini dengan Lauren. Anda dapat memilih untuk segera menikah atau menunggu sebentar. Petik 2. Terima kasih, kakek. Chris dengan gembira mengubah cara dia berbicara kepada Martin. Lauren adalah wanita paling cantik di DC, jadi Chris merasa dia pasti akan mendapatkan banyak kemuliaan jika dia bisa menikahi Lauren. Lagi pula, Chris sudah lama menyukai Lauren. Setelah menutup telepon, aktris bernama Scarlett itu mulai melepas tiaranya yang berat dan bahkan terlihat agak berang. Untuk apa kau melepasnya? Chris bertanya. Takut berkata dengan marah, kamu sudah akan menikah dengan wanita lain. Mengapa saya harus terus memakainya? Chris berjalan mendekat dan memeluk Scarlett, yang memiliki sosok yang sangat baik. Dia berkata dengan senyum sinis, sayang, saya menikah dengan Lauren tidak menghalangi saya memanjakan Anda. Bab 347, merobek undangan pernikahan dalam kemarahan. Berpakaian seperti seorang putri, Scarlett berkata dengan menggoda, meskipun saya hanya seorang aktris yang sedang naik daun, saya tahu tentang Lauren Howard, wanita paling cantik di DC. Petik 2. Apakah Anda masih akan datang dan melihat saya bahkan setelah Anda menikah dengan Nona Howard? Scarlett adalah selebriti populer yang diidolakan oleh banyak orang dan dikejar oleh banyak taipan kaya. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak layak untuk Chris dan tidak bisa menikah dengan pria yang termasuk dalam lingkaran kelas atas DC. Alasannya, banyak aktris seperti dia telah tidur dengan investor dan direktur yang tak terhitung jumlahnya sejak mereka bergabung dengan industri hiburan, dan tidak lagi memiliki kesucian untuk dibicarakan. Keluarga terpandang seperti keluarga Howard dan Hanks biasanya harus mematuhi aturan ketat yang menetapkan bahwa ahli waris laki-laki sama sekali tidak diperbolehkan menikahi wanita yang bekerja di industri hiburan. Chris tersenyum dan mengangkat dagu Scarlett, yang jelas-jelas dia telah menjalani operasi kosmetik. Kenapa aku tidak bisa datang? Scarlett berkata, bagaimana kamu bisa punya nyali untuk main-main setelah menikahi Howard? Apa kau tidak takut Lauren dan keluarga Howard akan marah padamu? Chris tertawa dan berkata, begitu Lauren menikahiku, dia akan menjadi wanitaku dan dia harus menuruti perintahku. Aku akan bertanggung jawab atas segalanya. Dia tidak bisa mengendalikanku. Adapun kakeknya, dia pasti bisa menebak kalau aku punya kekasih di luar nikah. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada keuntungan. Selama aku masih memiliki apa yang keluarga Howard butuhkan, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Scarlett tertawa dan berkata, kau sangat mendominasi, Tuan Heng. Aku hanya suka pria tangguh sepertimu. Hehe. Chris melingkarkan lengannya di pinggang Scarlett dan berkata, Scarlett, sudah waktunya kamu menambah berat badan. Kamu terlalu kurus dan kamu tidak bisa membawa gaun ketat seperti itu dengan baik. Banyak aktris cenderung terlalu kurus karena ingin terlihat bagus di layar. Jika tidak, jika mereka memiliki sosok rata-rata, mereka akan terlihat sangat gemuk dan montok. Meskipun sosok kurusnya akan terlihat bagus di layar, itu kurang menarik dalam kehidupan nyata, terutama di tempat tidur. Scarlett berkata, saya harus terlihat bagus di layar sehingga saya tidak bisa menambah berat badan. Jika menurut Anda saya tidak cukup baik, saya akan merekomendasikan gadis lain kepada Anda. Dia seorang pemula yang memiliki sosok yang sangat baik. Dia pasti tipe yang kamu suka. Oh, siapa namanya? Di film atau serial TV mana dia berakting? Chris mulai sedikit penasaran. Scarlett menjawab, namanya Kylie. Dia mahasiswa baru yang belum membintangi film apapun dan dia tampaknya masih perawan. Petik 2. Mungkin banyak pria akan senang mendengarnya, tetapi Chris menggelengkan kepalanya tanpa minat. Saya tidak ingin seorang pemula. Saya hanya pernah tidur dengan A-listers. Rekomendasikan dia padaku lagi setelah dia menjadi terkenal, kata Chris. Scarlett menyenggol wajah Chris dengan jarinya dan berkata, sekarang aku tahu bahwa kamu menyukai wanita yang diidolakan oleh semua orang, sama sepertiku, seorang aktris yang memiliki banyak penggemar. Contoh lain adalah Lauren, pewaris keluarga kaya yang ingin dinikahi oleh semua keturunan di DC. Chris tersenyum dan berkata, itu benar, hanya wanita sepertimu yang didambakan banyak orang yang cukup baik untukku.
Petik 2. Oke, itu saja untuk hari ini. Aku tidak akan menginap malam ini. Saya harus pulang dan mendiskusikan tanggal pernikahan dengan orang tua saya. Setelah mengatakan itu, Chris dengan cepat pergi. 9 pagi. Bang, 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 bang. Jordan mendengar seseorang mengetuk pintu tanpa henti di pagi hari. Apakah itu kamu, Victoria? Jordan dengan cepat bergegas keluar dan membuka gerbang rumah, hanya untuk melihat bahwa itu adalah orang asing setengah baya. Kamu siapa? Pria parubaya itu memegang setumpuk kartu dekoratif pernikahan. Dia berkata kepada Jordan, kamu adalah pemilik rumah ini, kan? Tuan Heng dan Nona Howard akan menikah, jadi Tuan Heng ingin pernikahannya semarak. Oh, benar, dia ingin seluruh DC merayakannya. Jadi kami berpikir untuk memasang kartu dekoratif ini di semua villa di sini, terutama yang seperti milik Anda. Kami akan menempatkannya di seluruh kota sehingga setiap orang dapat mengirimkan berkat mereka kepada Tuan Heng dan Nona Howard. Tentu saja, kami tidak akan membiarkanmu memasang dekorasi tanpa alasan. Kami akan membayar Anda $150 setiap hari sampai pernikahan berakhir. Bagaimana kedengarannya? Jordan mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Heng dan Nona Howard, siapa? Petik 2. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, bagaimana saya bisa tahu nama mereka padahal saya hanya warga biasa. Saya hanya tahu bahwa keluarga mereka adalah yang teratas di DC. Petik 2. Jordan tiba-tiba memiliki pemikiran yang tidak menyenangkan. Mungkinkah Lauren Howard dan Chris Heng? Lauren meninggalkan tempat Jordan dengan sedih sambil menangis dan bertanya-tanya, mungkinkah dia setuju untuk menikah dengan Chris setelah meninggalkan tempatku? Petik 1. Jadi, apakah kamu akan memasangnya? Pria parubaya itu terus bertanya. Jordan berkata dengan tidak senang, tidak. Chris adalah orang yang mengerikan dan Jordan tahu bahwa Lauren tidak menyukainya sama sekali sehingga dia jelas tidak akan memasang tanda-tanda dekoratif untuk pernikahan mereka di depan pintunya. Pria parubaya itu berkata, apakah menurut Anda itu terlalu sedikit uang? Kita selalu bisa mendiskusikan harga. Bagaimana kalau $200 sehari? Jordan membantah terus terang, saya tidak akan setuju bahkan jika Anda menawarkan saya $2.000 sehari. Meninggalkan. Pria parubaya itu jelas tidak senang. Kamu tidak akan melakukannya bahkan jika aku menawarkanmu $2.000 sehari. Menakjubkan. Apakah seseorang di keluargamu baru saja lewat? Petik 2. Jordan menjadi marah dan mencengkeram kerah pria parubaya itu. Apa katamu? Pria parubaya itu berkata, hei, apa yang kamu coba lakukan? Apakah Anda mencoba untuk mengalahkan saya? Jangan berpikir Anda adalah masalah besar. Cepat dan lepaskan aku. Lupakan saja jika Anda tidak ingin memasang dekorasi. Jangan menghalangi jalanku. Aku harus pergi mengunjungi rumah-rumah lain. Petik 2. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, saya mungkin belum pernah bertemu Tuan Heng sebelumnya, tetapi karena saya di sini untuk mengirimkan kartu, saya dianggap bawahannya jadi jika Anda berani menyentuh saya, itu sama saja dengan menyinggung perasaan Tuan Heng dan keluarganya. Apakah kamu mengerti? Jordan berpunuk dingin dan berseru, aku sudah lama menyinggung Tuan Heng yang kamu kagumi. Jordan sudah memukuli Chris sampai babak belur ketika dia datang ke DC terakhir kali. Lagi pula, Chris tidak berani melakukan apapun pada Jordan. Pria parubaya itu masih belum yakin. Hah? Kamu hanya orang luar dari kota lain, tapi sepertinya kamu sangat pandai menyombongkan diri, ya. Biarkan saya memberitahu Anda, bukan masalah besar bahwa Anda mampu membeli bungalow yang buruk ini. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kediaman Hans. Petik 2. Kamu bahkan menyinggung Tuan Heng, ya. Jika Anda masih bisa tetap aman dan sehat setelah menyinggung perasaannya, saya akan menggantung spanduk ini terbalik. Petik 2. Melihat spanduk dekoratif di tangan pria parubaya itu, Jordan teringat akan Chris dan dengan demikian segera mengambil spanduk itu darinya. Dia kemudian merobeknya menjadi 2. Bab 348, kamu tidak layak menjadi ayah tiri putriku. Spanduk itu terkoyak menjadi 2 tetapi Jordan merasa itu belum cukup dihancurkan. Oleh karena itu, dia terus merobeknya lagi sebelum melemparkan potongan-potongan itu ke udara. Telanlah, kata Yordania. Potongan-potongan yang pecah berkibar di udara sementara pria parubaya dari DC benar-benar ketakutan. Kamu, beraninya kamu merobek spanduk perayaan pernikahan Tuan Heng. Nak, kamu dalam masalah. Saya ingat nomor unit Anda. Jika Anda punya nyali,
Jangan pergi. Aku akan memberitahu Tuan Heng tentang hal itu sekarang. Begitu dia tahu, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Petik 2. Pria itu pergi sambil berteriak. Huff. Bagaimana mungkin Jordan khawatir tentang Chris yang membalas dendam padanya? Namun, setelah mengetahui bahwa Chris akan menikahi Lauren, Jordan merasa sangat tidak nyaman karena dia tidak ingin Lauren menikah dengannya. Jordan khawatir Lauren secara impulsif menyetujui pernikahan itu, hanya karena dia terluka oleh kata-katanya kemarin. Tidak, aku harus berbicara dengan Lauren. Petik 2. Jordan segera mengunci gerbang rumah dan memanggil taksi ke rumah Lauren. Selain mengobrol dengan Lauren, ia juga bisa melihat putri kesayangannya, Chloe. Tempat Lauren hanya 10 menit berkendara. Namun, saat dia mendekati rumah Lauren, sebuah SUV Lincoln Navigator tiba-tiba melaju dengan cepat. Bip-bip. 1 detik yang lalu, Lincoln berada di belakang taksi yang ditumpangi Jordan dan detik berikutnya, pengemudi Lincoln, membunyikan klakson dan mencoba menyalip mereka. Sopir taksi sama tidak senangnya. Siapa itu? Sungguh pengemudi yang tirani. Aku tidak akan memberimu jalan. Oh, itu hanya Lincoln Navigator. Mobil ini harganya hampir 100.000, iya. Petik 2. Sial, aku tidak bisa memprovokasi mereka. Lebih baik aku mengalah. Pengering taksi tidak berniat membiarkan navigator lewat karena Jordan sebentar lagi akan tiba di tempat tujuannya. Dia bisa berhenti segera setelah hanya berakselerasi sekali. Namun, dia ketakutan ketika melihat itu adalah mobil mahal dari DC. Dia tahu itu pasti pukulan besar dari DC yang mereka tidak mampu main-main. Namun, Jordan mengenali mobil itu begitu dia meliriknya. Mobil ini milik Chris Heng. Ketika Jordan dan Lauren pergi untuk melakukan tes ayah sebelumnya, Chris telah memblokir Jordan di tempat parkir dengan mobil itu. Setelah mengetahui bahwa itu adalah mobil Chris, Jordan mengetahui bahwa Chris juga ada di sini untuk mencari Lauren. Bajingan itu sama sekali tidak layak menjadi suami Lauren. Petik 2. Jordan dipenuhi dengan kecemburuan. Jika dia tidak mengatakan kata-kata menyakitkan itu kepada Lauren kemarin, Chris pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menikahinya. Namun, dia benar-benar memiliki keberanian untuk dengan arogan memblokir jalan sekarang, seolah-olah jalan itu miliknya. Tuan, jangan biarkan dia menyusulmu. Mempercepat. Jordan segera menginstruksikan pengemudi. Melihat Jordan dan merasa bingung, sopir taksi itu berkata, "Hah. Jangan biarkan dia menyusulku. Ini mobil mahal. Lihat plat nomornya." Jordan berkata dengan serius, "Jangan beri jalan padanya. Percepat terus. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu." Petik 2. Sopir taksi adalah orang yang cukup berpengetahuan dan dia tahu bahwa Jordan juga bukan orang biasa, jadi dia setuju sambil tersenyum, tentu. Dengan demikian, pengemudi taksi menginjak pedal gas dan Lincoln SUV yang akan menyusulnya, langsung gagal dan tidak punya pilihan selain dengan malu-malu mengemudi di samping SUV. Hei, sopir taksi ini sangat kurang ajar. Beraninya dia tidak mengalah. Pengemudi Lincoln Navigator tidak lain adalah bawahan Chris, Rob. Chris, yang duduk di kursi belakang, sangat tidak senang. Dia adalah orang yang sombong yang biasanya berperilaku seperti seorang tiran di DC. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang sopir taksi menidurinya? Rob, terus menyusulnya. Turunkan pedal gas dan putar setir ke kanan. Terus mengemudi dan lihat apakah dia akan membiarkanmu lewat. Chris berkata dengan kejam. Iya, Chris berpunuk dengan dingin dan berteriak, beraninya seorang sopir taksi begitu sombong. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, pengemudi taksi menginjak pedal gas dan berseru dengan tangan gemetar, kabar buruk. Mereka mempercepat lagi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita melambat atau tidak? Petik 2. Jordan menginstruksikan dengan marah, tidak, terus percepat. Jangan berhenti walaupun kita sudah sampai di tujuan. Jangan biarkan dia menyusul kita. Di Lincoln, Rob juga panik. Sialan, taksi yang buruk itu juga melaju kencang. Petik 2. Chris berseru dengan marah, jangan pedulikan itu. Salib saja. Ya, Lincoln SUV melaju kencang sambil memaksa ke kanan. Pada saat ini, pengemudi taksi tidak punya pilihan selain menginjak rem secara naluriah. Namun, meski begitu, jaraknya terlalu pendek. Dengan dentuman keras, pengemudi taksi menabrak bagian belakang kanan Lincoln Navigator. Meskipun pengemudi taksi yang menabrak belakang mobil, mereka yang dapat mengemudi akan tahu bahwa pengemudi Lincoln Navigator bersalah. Brengsek.
Rob sangat marah sehingga dia segera keluar dari mobil dan berteriak pada sopir taksi, "Apakah kamu tuli? Kamu pengemudi taksi yang bodoh. Tidak bisakah kamu mendengarku membunyikan klakson padamu? Kamu bahkan sengaja mempercepat dan mencegahku menyalip, ya. Lebarkan matamu dan perhatikan baik-baik. Ini mobil Tuan Chris Heng." Sopir taksi juga buru-buru turun dari mobil. Sadar betul bahwa Rob bukan orang biasa, dia membungkuk ke depan dan berkata, "Ini bukan salahku. Pelangganlah yang terus membuatku mempercepat." Pelanggan. Baru kemudian Rob melihat ke kursi penumpang mobil. Jordan juga turun dari mobil dan menatap Rob. Dia berkata, "Kendaraan Anda bukan mobil polisi atau ambulans. Kami tidak berkewajiban untuk memberi jalan kepada Anda." Petik 2. Kamu tidak boleh membunyikan klakson di jalan ini, tapi kamu sudah membunyikan klakson dan mengganggu warga. Anda bahkan menyalip dengan tirani. Petik 2. Beraninya kamu begitu sok benar ketika kamu sudah menyebabkan mobil bertabrakan. Rob tercengang melihat Jordan. Kamu adalah. Pada saat ini, Chris, yang sedang duduk di dalam mobil, juga melihat Jordan. Sialan, itu dia. Chris buru-buru keluar dari mobil dan menatap Jordan. Jordan Stelle. Saya bertanya-tanya sopir taksi mana yang akan begitu berani untuk tidak memberi jalan kepada saya, tetapi ternyata itu Anda. Apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Jordan berkata, "Saya di sini untuk melihat putri saya." Apa yang salah? Chris tertawa dan berkata, "Kamu di sini untuk melihat Chloe, kan? Hah? Kamu pasti sudah tahu kalau Lauren dan aku akan segera menikah, kan? Aku akan segera menjadi ayah Chloe. Kamu tidak layak." Jordan segera membalas. "Kamu." Chris sangat marah. Pada saat ini, sopir taksi menyadari bahwa mereka berdua benar-benar mengenal satu sama lain dan tampaknya mereka adalah tokoh terkemuka. Jadi, dia menyela, "Tuan, karena kalian berdua saling kenal, itu bagus. Anda lihat, mobil saya bertabrakan dengan mobil Anda dan lampu depan saya rusak sekarang. Bagaimana kalau kalian berdua mendiskusikan bagaimana memberi saya kompensasi?" Petik 2. Bab 345, Jamie ingin membunuh Jordan. Tubuh Lauren menegang, dan dia menatap Jordan dengan ekspresi tercengang. Sebuah aksi. Bagaimana apanya? Jordan